Sudah ditolak Arsenal, Porto ngotot dapatkan Jakub Kiwior. Neville yakin Gyökeres beri dampak besar untuk Arsenal. Martin Keown, Arsenal dan Arteta harus angkat trofi musim ini. Diam-diam Arsenal mengintai situasi Frenkie de Jong. Bukayo Saka akui Arsenal kewalahan meski kalahkan Manchester United. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sudah ditolak Arsenal, Porto ngotot dapatkan Jakub Kiwior. Klub raksasa Portugal FC Porto dikabarkan masih menaruh minat pada bek asal Polandia milik Arsenal, Jakub Kiwior. Dikutip rubber.id dari akun X pakar transfer Fabrizio Romano, bek asal Polandia itu tetap menjadi salah satu nama utama dalam daftar incaran Porto. Porto memproyeksikan Kiwior untuk memperkuat lini pertahanan dalam menghadapi musim kompetisi 2025-2026. Namun, upaya klub Portugal tersebut tidak akan berjalan mudah, ungkap Romano, Selasa 19 Agustus 2025. Romano menjelaskan Arsenal menilai Kiwior sebagai bagian penting dari skuad dan enggan melepasnya begitu saja. Sang pemain dinilai memiliki potensi besar serta mampu memberikan kedalaman dalam sektor pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun bek kiri, ucap Romano. Saat ini Kiwior memperkuat Arsenal di Liga Primer Inggris sekaligus menjadi bagian penting dalam tim nasional Polandia. Neville yakin Gyökeres beri dampak besar untuk Arsenal. Victor Gyökeres belum bicara banyak dalam laga perdana Arsenal di Premier League 2025-2026. Gary Neville percaya striker 27 tahun itu bisa membantu Marouane London menjadi juara. Gyökeres tidak tampil oke dalam laga ini. Pemain anyar Arsenal itu tak membuat percobaan selama bermain 60 menit dan digantikan oleh Kai Havertz. Namun Arsenal setidaknya membuat start yang bagus dalam memulai perburuan gelar juara dengan meraih 3 poin. Arsenal sebelumnya sudah 3 kali secara beruntun menjadi runner-up. Neville selaku legenda Manchester United tampaknya percaya Gyökeres bisa memberikan hal lebih di laga-laga selanjutnya. Mantan pemain Sport TCP itu diyakini bisa membantu Arsenal menutup musim dengan gelar juara Premier League di tengah persaingan dengan Liverpool dan Manchester City. Saya tidak bisa memisahkan mereka, jadi saya memilih tim yang sudah saya ikuti selama 3 tahun terakhir. Berasa bahwa mereka dapat diandalkan, solid dan konsisten, yang menurut saya penting, kata Neville tentang prediksinya mengenai Arsenal yang dikutip dari Daily Mail. Mereka secara konsisten mendapatkan total poin tinggi dan finish kedua setelah tim-tim hebat. Saya pikir mereka telah meningkatkan diri. Saya pikir Gyökeres akan bermain bagus untuk Arsenal. Saya pikir mereka memiliki material yang tepat di lini depan dan saya melihat Gyökeres akan mendapatkannya. Neville mengatakan. Martin Keown, Arsenal dan Arteta harus angkat trofi musim ini. Mantan bek Arsenal Martin Keown menegaskan bahwa Mikel Arteta wajib mempersembahkan gelar juara musim ini. Menurutnya, The Gunners sudah tidak bisa lagi menutup musim tanpa trofi. Dalam wawancara bersama Talksport, Keown menyebut bahwa meski progres Arsenal cukup terlihat, hasil akhir tetaplah yang terpenting. Keown mengakui bahwa Arsenal telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Klub London Utara itu kembali ke Liga Champions dan bahkan mencapai semifinal musim lalu. Namun absennya gelar tetap menjadi catatan besar. Menurut Keown, para pendukung Arsenal saat ini hanya ingin melihat tim kesayangan mereka kembali meraih kejayaan. Keown membandingkan situasi saat ini dengan era Arsene Wenger. Ia menyebutkan bahwa Wenger pada akhirnya berhasil memberikan gelar setelah periode panjang menunggu. Keown menambahkan bahwa keberuntungan juga berperan dalam perjalanan sebuah tim menuju gelar juara. Kemarin Arsenal memang sedikit beruntung, tapi itu bagus. Untuk jadi juara kamu memang butuh sedikit keberuntungan. Satu langkah demi satu langkah.
Diam-diam Arsenal mengintai situasi Frenkie de Jong. Frenkie de Jong kembali tampil gemilang bersama Barcelona setelah periode yang penuh keraguan. Gelandang asal Belanda itu kini menjadi motor penting di lini tengah tim asuhan Hansi Flick. Kebangkitan performanya membuat De Jong menjadi rekan ideal bagi Pedri di sektor tengah. Ia mampu memberikan keseimbangan yang dibutuhkan untuk pemain juara Liga Spanyol dan Copa del Rey tersebut. Di tengah situasi ini, Barcelona tengah berupaya memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026. Negosiasi ini menjadi salah satu prioritas klub untuk menjaga stabilitas skuad. Di saat negosiasi berlangsung, kabar dari Inggris menyebut Arsenal memantau ketat situasi De Jong. Klub Premier League itu menargetkan peluang merekrutnya secara gratis pada musim panas 2026. Rencana tersebut dianggap sebagai langkah besar Arsenal untuk menambah kekuatan lini tengah asuhan Mikel Arteta. Jika terrealisasi, itu akan menjadi salah satu transfer paling menonjol di tahun tersebut. Meski demikian, Barcelona saat ini tidak merasa khawatir. Mereka percaya negosiasi dengan De Jong akan berbuah positif sehingga pemain berusia 28 tahun itu tetap berseragam Blaugrana. Bukayo Saka akui Arsenal kewalahan meski kalahkan Manchester United. Meski menang atas MU, Bukayo Saka, winger Arsenal mengakui bahwa timnya kesulitan menghadapi tekanan dari Manchester United. Itu bukan penampilan yang bagus, ujar Saka dikutip dari ESPN Senin. Kami senang dengan 3 poin tapi ini bukan standar kami. Banyak kesalahan, keputusan yang buruk, kami tidak dihukum kali ini. Tapi kami tidak bisa terus bermain seperti itu. Meski meraih kemenangan, Arsenal tampil kurang dominan di Old Trafford. Mereka kerap kehilangan penguasaan bola dan berada di bawah tekanan dari tim tuan rumah yang bermain dengan intensitas tinggi. Manchester United meskipun gagal menciptakan peluang berbahaya, menunjukkan performa yang lebih solid dibanding Arsenal. Arsenal menargetkan gelar juara musim ini setelah 3 kali finish di posisi kedua secara beruntun. Namun, performa seperti ini membuat langkah mereka untuk menjadi penantang serius gelar kembali dipertanyakan. Victor Gyökeres, penyerang baru Arsenal yang dibeli seharga 55 juta pound sterling dari Sporting CP, kesulitan mengembangkan permainan dan digantikan pada pertengahan babak kedua tanpa melepaskan satu tembakan pun. Meski demikian, Saka tetap memberikan dukungan kepada rekan barunya tersebut. Saya terkesan dengan usahanya, itu pertandingan yang berat dan dia berjuang untuk kami, ujar Saka. Ia juga menyebut bahwa Gyökeres dan rekrutan baru lainnya telah beradaptasi dengan baik di skuad Arsenal dan dirinya optimis performa mereka akan membaik dalam laga-laga berikutnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!